Selamat pagi semua. Lima, Assalamualaikum, puji Tuhan. Jonet, ini sama saya sih tentang sesuatu. Saya itu punya kebiasaan kalau saya lagi live, terus ada yang muncul, lalu Roh Kudus itu bilang coba kau lagi. Nah, salah satunya Jonet ini, apa dia lupa? Tahun lalu mungkin tahun lalu ya, muncul. Saya nggak tahu juga. Terus saya DM dia, akhirnya kami kontak komunikasi dan banyak. Nah, itu yang buat saya kaget juga. Nah, kan nggak pernah ketemu. Ternyata Jonet ini nggak punya orang tua. Dan disitu sapaan saya pertama kali. Oh, buat zaman dia. Recording in progress. Waktu kami sedang sarapan, dia muncul. Pak, gitu. Saya bingung siapa itu orang. Iya, nggak tahu, nggak pernah ketemu. Iya, nggak ada fotonya. Nah, ternyata dia cuma tinggal 30 meter dari sini, tempat kita itu. Coba cerita satu dong, kenalan, coba tahu. Apa ya? Nggak tahu gimana kalau papa sama kamu di Iya, itu. saya sebenarnya sudah lama Pak sering mengikuti apa ya, kisahnya Papi ini. Papi saya itu satu yang wow di saya dan juga saya sering mengikuti dari IG-nya. IG-nya mengikuti walaupun tidak terus apa ya aktif dalam artian bertanya atau apa, tapi saya dari situ banyak sekali hal yang baru, apalagi dengan penjelasan pembelajaran tentang iman itu sangat-sangat apa ya mudah dicerna. Jadi saya bukan orang yang jelimet itu gampang itu oke ya udah, tapi itu dapat poinnya itu sangat jelas dan mendasar. Dan yang pasti itu apa tuntunan dari Roh Kudus. Dan sampai di sini kita ada keinginan saya ingin ketemu, sampai suatu saat kalau udah mandiri loh itu, karena saya dulu kan di tahun 2008. Nah, terus ternyata jalannya ini, Papi waktu itu di IG itu apa? Saya mau ke Apius gitu, wah itu, ya pas itu mengikuti ini. Mas ini, saya nggak merespon dari itu. Apa ya? Nanti kita mana binatang? Itu kok masuk. Nah, dari situ saya di Malang, berarti baru mulai kemarin. Nah, Ya siap. karena saya di sini cuma berdua sama saya, usia baru TKA 5 tahun setengah. Kalau istri saya ada di Bali. Tadi dia tiap minggu pulang. Nah, terus ya ini. Ini kan sudah ini tuh, karena kan bahas ini nanti dia explore gitu kan. Terus Pak Kadi harus saya kasih tahu. Ini kita mati dulu keluar. Nanti ketemu Oma. Oma itu siapa? Apa Oma kakek ya? Masih jelasnya piye? Turun ke sini, saya nanya sama siapa yang tadi. Kantor itu ya, karena di aula kan, tapi dengar suaranya, lebih dulu tadi ngobrol dengan itu. Luar biasa. Saya ketemu ya. Bingung kok. Bingung kok. Kalau kamu nggak masuk dulu, telepon dia nanti. Ayo. Sok ya. Dari kampus. Ini tema kita menata prioritas dalam keluarga. 90 sekian persen kalau bicara prioritas dalam keluarga itu pasti uang, betul tidak? Ngatur keuangan, manajemen keuangan, bagaimana sumber keuangan. Nah, karena Tuhan Yesus yang berkata, setan itu uang dan uang itu setan. Jawab, jadi kalau ada keluarga prioritasnya uang, berarti memberi prioritas siapa? Setan.
Keluarga saya betul, jangan kaget. Walaupun kita hidup itu pasti perlu uang, betul nggak? Orang mati aja nggak gratis. Coba orang Klaten saya tanya, semurah-murahnya ngubur orang berapa di Klaten? 15 juta. Iya, ayo, yang Jogja berapa? Paling murah 5 juta. Dengan pasukannya aja 5 juta. Berapa? Iya. Jadi mati aja nggak ada yang gratis, apalagi yang itu. Tapi jangan sampai prioritas utama dalam keluarga kita adalah ngurusi setan. Ingat baik. Nah, masing-masing keluarga pasti punya prioritas yang beda-beda, betul tidak? Tergantung keluarga besar, keluarga kecil. Itu pun masih tergantung lagi keluarga besar, keluarga kecil itu hemat atau tidak. Pak, bedakan. udah disetting belum suaranya yang katanya bergema? Ya bergema ya nggak tahu lagi. Siapa yang bilang? Filipus. Sudah disetting kok itu Filipus. Nah, kalau bergema nggak tahu kenapa. Yang mana tidak? Oke ya, lanjutkan. Bedakan hemat dengan pelit. Betul tidak? Yang keluarga harus hemat, tetapi jangan pelit. Keluarga yang pelit itu merusak anak-anak. Amin kan saudara? Amin. Keluarga pelit pasti merusak anak-anak. Nah ini ada cucu saya lagi mulai berangkat ke bahasa Indonesia, merangkak. Nah kemarin ada salah satu keluarga muda masih muslim, dia salah satu security di suatu gedung. Yang saya pernah ke gedung itu, kalau bos bilang sesuatu, dia kaget. Dan ternyata dia memang nggak punya ayah ibu, anak yatim piatu. Nah menikah, saya yang jadi saksi untuk pernikahan muslim. Nah anaknya baru umur 8 bulan. Nah terus dia bilang, Pak, bisa nggak namanya Kenan, anaknya berikan, bisa nggak bantu saya berikan Kenan walker itu? Saya jangan pakai walker. Nah dia pakai juga, kenapa? Nah saya di Google. Nah memang walker itu bahaya untuk anak-anak. Kaki bisa letter O, ya. Dan kalau walker itu cuma kaki yang gerak, otot tangan, badan semuanya enggak. Nah saya bilang merangkak buat anak-anak itu paling sehat. Serius. Jadi tidak semua teknologi itu berguna atau baik. Nah, contohnya ini merangkak itu baik. Saya nanti biar dia sehat terang tangan. Nah terang tangan itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Saya ajarin itu. Kalau dia lihat sesuatu terus mau berdiri, biarin jangan dilarang. Terus dia cari sesuatu. Nah, itu saya cari. Baiknya kita lanjutkan. Jadi keluarga yang pelit itu pasti merusak anak-anak. Kenapa? Anak-anak nggak bisa berkembang untuk mengekspresikan apa yang ada di hidupnya, karena dilarang. Jangan takut melotong nanti ini, jangan. Nah itu akan merusak anak-anak. Maka itu prioritas dalam masing-masing keluarga itu pasti akan beda-beda. Belum lagi lingkungannya. Betul nggak? Lingkungan itu mempengaruhi. Misalnya keluarga pas-pasan bertumbuh dalam lingkungan orang-orang kaya, anak-anak bisa terpengaruh. Betul nggak? Masing-masing. Lalu apa prioritas yang utama dalam keluarga kita? Kehadiran Tuhan. Kalau usah pakai AC Pak, udara luar lebih sehat, sambil hemat listrik juga. Bisa dibuka Pak Sobat. Ya, tolong buka aja pintunya karena nggak pakai AC supaya lebih segar. Ya, jadi masing-masing kita punya prioritas. Tapi hari ini mari kita belajar apa prioritas yang paling utama. Kita buka Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18, 19, 20. Bagaimana ya disum suaranya? Gimana ya disum suaranya?
Baik. Nah, inilah prioritas dalam keluarga kita. Bukan bilang fasilitas, bukan bilang sarana, uang, apa saja tidak. Nomor 1. Baca sama-sama 1, 2, 3. Ayo, ulang serentak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sudah ngomong, ya. Jika 2 orang daripada meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara, dari seluruh ayat Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah kita menemukan janji Tuhan sedahsyat ayat ini. Minta berapa? Apa saja banyak. Apapun juga. Jadi berapa hal? Segala sesuatu. Dan dijanjikan mata Bapakku yang di surga mengabulkan. Wah, ini janji yang luar biasa. Nah, saudara, inilah prioritas dalam keluarga. Bukan doa minta apa-apa, bukan salah. Ternyata tidak hanya dan tidak asal 2 orang. Raja bilang, ojo mung angger wong loro. Kenapa? Sebab tidak semua 2 orang, tapi 2 orang yang mengadakan kesepakatan. Ayo pelan-pelan kita mikir. Mendengar kata sepakat, itu langsung konotasi kita tentang apa? Sepakat. Ayo cepetan. Ada ya. Musyawarah, betul. Sepakat lagi. Perjanjian. Ada perjanjian, betul. Ayo kejar terus. Ini cara salah satu kita belajar firman Tuhan. Ada keputusan. Ada keputusan. Ada negosiasi yang harus berupa apa? Persetujuan, betul. Perjanjian. Tujuannya sama, bukan ini yang saya cari. Ada apa? Kalau ada kesatuan, persepakatan, perjanjian, komitmen, betul. Lagi. Ada apa? Perlu apa? Iya, sudah. Perlu apa? Membuat kesepakatan ini perlu sesuatu. Ikatan. Iya, ikatan, betul. Naik lagi, ayo. Saya nggak akan jawab. Saya harus menemukan. Karena ini penting. Nah, hukum. Ada hukum yang menaungi. Sebab bicara kesepakatan itu betul perjanjian, keputusan, ya semua. Ada hukum. Biasanya kita kemana? Notaris. Sah, tapi belum sah kalau nggak ada saksi. Karena ini cara kita belajar firman Tuhan. Nah, kita kejar. Siapa 2 orang yang membuat kesepakatan di bawah hukum dan ada saksi? Ternyata semua ada di Alkitab. Luar biasa. Maka itu dalam hukum pernikahan surga, yang paling sakral dalam ibadah pemberkatan nikah kudus itu bukan siapa pendetanya, bukan cincinnya bentuk apa, harganya berapa, pakaiannya pengantin laki, pengantin berapa. Satu-satunya hal yang paling sakral dalam setiap pernikahan kita adalah ketika laki perempuan ini mengucapkan janji nikah. Maka itu kalau kita ke notaris, dibaca rinci, titik, koma, semuanya, terus per bagian ditanya, setuju? Begitu ya, kita parah. Terus sampai terakhir, sebelum disahkan, saksi ikut menandatangani. Maka ikatan perjanjian yang berupa kesepakatan ini kekal, dalam arti asal nggak diubah-ubah. Kalau ada perubahan, ya balik ke notaris. Saudara, ini hukum yang luar biasa. Mari kita lihat
Maleakhi 2 ayat 14. Wih, saya kaget waktu melihat ayat ini. Ternyata ada. Maka itu prioritas dalam keluarga adalah kesepakatan suami istri. Katakan amin. Amin. Tanpa kesepakatan suami istri, rumah tangga itu tidak ada wibawa, sebab tidak ada hukum yang menaungi. Nah, hari itu imam-imam bertanya kepada Yahweh Tuhan, kenapa persembahan kami tidak diterima? Apa salah kami? Nah, lalu Yahweh Tuhan menjawab, oleh sebab aku yang telah menjadi saksi atas engkau dan istri masa mudamu. Saudara, saya lupa tahun berapa itu ya, firman ini muncul di hidup saya jauh sebelum saya menikah. Ada banyak kali di Alkitab, apalagi perjanjian lama, Yahweh hadir memberkati, yang Maha Besar hadir menolong, buat mujizat, menyembuhkan. Itu ratusan kali, cari aja di Alkitab. Tapi hanya satu kali yang Maha Besar dan Maha Kudus hadir menjadi saksi waktu kita menikah. Itu luar biasa. Berarti maka itu tadi saya kejar saudara untuk jawab. Mendengar kata sepakat, kesepakatan, muncul apa? Hukum. Ada hukum yang menaungi. Maka itu rekan-rekan pendeta, gembala-gembala, jangan sekali-kali mulai hari ini kalau saudara menikahkan orang, suruh baca janji nikah. Kan hampir semua gereja sudah baku, nggak disuruh dari kertas saja. Itu salah besar. Sebab yang janji bukan mereka. Karena suruh baca. Dan kalau ada apa-apa, iblis punya hak untuk ganggu, bukan mereka yang mengucapkan. Dia didikte, dia suruh baca. Ini bahaya besar. Ya, yang buat siapa? Maka itu dalam semua pemberkatan nikah, gereja mewajibkan dua orang itu mengucapkan janji sendiri. Bahkan dihafal pun tidak boleh, harus keluar dengan tulus. Sebab di janji nikah itulah yang Maha Besar akan menentukan layak. Sebab janji itu penting. Waduh, ini keren sekali. Berapa punya calon suami? Ya, harus mengucapkan janji. Serius. Maka kalau saya ngikuti rekaman-rekaman saya yang di YouTube, di Facebook, Instagram, di Zoom, kan saya berkati pernikahan tidak pernah sama. Tergantung bagaimana hati, isi hati dua orang itu. Karena itu merasa. Oleh sebab aku yang telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu, coba lihat tadi saya. Mau menikah itu penting. Aku yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang padanya engkau tidak setia, padahal dia adalah istri seperjanjianmu dan teman sekutu. Lengkap saudara. Ayat pendek ini nilainya dunia. Kenapa? Karena gagal berhasilnya sebuah pernikahan justru di saat dua orang itu mengucapkan janji ini. Nah, ini intermezzo saja. Lewat itu. Jangan baca kecepatan. Kalau baca kecepatan jadi gini. Aku yang telah hadir menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Beda enggak? Beda enggak? Istri muda, istri masa mudamu. Beda. Awas ya, 40 itu jangan dihilang. Saudara hebat sekali. Artinya menikah itu sekali seumur hidup. Para suami, perhatikan dua kata. Istri seperjanjian dan teman sekutu. Itu keren sekali. Kita bongkar lagi tentang hukum. Dua orang, pihak pertama, pihak kedua, istilah hukum, membuat kesepakatan, membuat perjanjian sah. Bisa nggak yang satu berkata, kamu bisa tutup biar aku saja? Bisa nggak? Harus. Maka itu kalau ada suami merendahkan istri, siap-siap aja kau gagal.
Karena teman seperjanjian itu nggak voluntar. Yes. Begitu pula istri, jangan sombong. Sekalipun suami perlu saudari, tapi saudari pun nggak bisa sendiri karena dia. Yeah. Ini hukum yang luar biasa. Maka itu dua orang. Dan lagi aku berkata kepadamu, kalau ada di antara kamu di dunia ini dua orang sepakat, nah ini begini. Sekarang teman sekutu, gak usah cari di teologi manapun tak ketemu. Lihat sejarah. Perang dunia pertama ngeri karena nggak ada sekutu. Tapi perang dunia kedua cepat selesai karena ada sekutu. Masih ingat nggak? Amerika dengan sekutu. Nah setelah perang dunia kedua selesai, maka perang yang muncul berikut adalah perang Vietnam. Itu tahun 70-an. Nah waktu perang Vietnam, Amerika sombong sebab merasa negara kecil Asia lagi. Maka dalam sejarah perang Vietnam, Amerika nggak ngajak sekutunya. Kalah atau menang? Kalah. Ingat suami istri. Ini sejarah. Ngeri sekali. Oh ya, ada perang Korea, ya tahun 50-an. Nah, Amerika pakai sekutu. Saudara, maka itu konsep menikah prioritas bukan fasilitas, tapi kesepakatan suami istri. Yes. Yang belum menikah harus belajar. Membuat suami istri tidak sepakat. Kalau sudah menikah, kita jawab. Supaya belum menikah, mendengar. Saya ulangi, membuat suami istri tidak sepakat itu mudah atau susah? Mudah. Sangat mudah. Serius, maka itu kita harus hati-hati. Ruben cepat masuk. Kamu belum menikah sebabnya. Ayo sini dengar. Belum nikah, kenapa? Belum menikah yang kedua. Belum nikah. Mau nikahan. Ya, ingat ya, ini Ruben berkata. Membuat suami istri tidak sepakat, itu setan tidak perlu keluar biaya apa. Betul? Membuat suami istri tidak sepakat, setan nggak perlu doa puasa tahu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Membuat suami istri tidak sepakat gampang. Maaf ya, saya ini kalau ngomong apa adanya, contoh-contoh gampang. Pernah terjadi, pernah dengar ada suami ngupil, istri tersinggung. Loh, itu hal kecil. Kenapa baru? Loh, ini. Kalau yang di rumah juga dengan belajar. Sebelum saya teruskan, saya balik dulu. Jadi menurut firman ini, Matius 18 ayat 19. Kalau suami istri selalu sepakat, akankah ada masalah dalam keluarga itu yang bisa selesai? Jawab, ada nggak masalah dalam keluarga yang sepakat itu nggak pernah selesai? Tidak ada. Tidak, karena minta apapun juga. Nah sekarang saya balik. Berarti kalau dalam keluarga ada masalah nggak selesai, karena Tidak ada kesepakatan. Ini konsep yang luar biasa. Bagi yang mau menikah, jangan sibuk mau pesta di mana, mau pakai baju apa, undang orang berapa. Sebab 3 jam jadi kali semua itu. Ini kalau ngomong nggak apa-apa. Itu serius. Begitu teman saya tanya mereka. Jangan, saya suka tanya, kapan kamu menikah? Masih tunggu uang? Saya langsung marah. Karena ditunggu siapa? Setan yang datang. Uang itu kan setan. Kenapa? Karena banyak orang goblok. Setelah menikah harusnya senang-senang. Tapi ini banyak yang menderita karena bayar utang. Lu pernah dengar nggak? Keluarga pengantin baru. Aduh. Sering. Belum benar loh saudara. Nah biasanya orang-orang goblok itu karena buat tak kecang kemiwong. Hanya perhatikan omongan orang. Duh, masa kamu menikah nggak pesta? Nanti orang ngomong apa?
Betul? Nah, itu orang-orang goblok di dunia. Kalau berarti orang ngomong apa? Saya punya resep. Kalau saudara mau nikah, terus ada orang ngomong gitu, kalau saudara nggak mau pesta, bilang aja, oh, jadi pengen pesta kan kamu toh, kamu buat pesta dengan dana. Kira-kira mau nggak? Ya enggak. Itu model orang-orang iso mangan gratis nak ono nikah. Setuju saya ngomong ini? Ya. Ada bisa makan gratis nunggu orang menikah. Kurang ajar orang sini. Kenapa? Iya. Siapa kan ngintip memprofil Pak Orongem? Lah ada di nomor itu loh. Iya. Karena saya ngecek, saya nggak kayak soko. Oh, dia mau beli, gak usah ngekasih sekali, gak usah sudah. Ngerti ya? Jadi biarlah kita menikah, yang penting Tuhan hadir. Maka itu saya selalu menekankan. Jadi saya minta maaf dulu yang punya dekorasi, paham? Ya, lebih baik menghargai yang hadir di gereja. Berarti mereka mau doa, bukan cari makan. Betul enggak? Jadi ya, nah sekarang saya balik. Kalau rumah tangga yang selalu sepakat dan doa yang selalu dijawab, menurut ayat itu, maka keluarga-keluarga sepakat ini pasti mengalahkan setan atau tidak? Pasti. Takut. Nah ini masalah baru. Sebelum setan kita kalahkan, mereka kalahkan kita duluan dengan cara tidak sepakat. Karena ini serius. Jauh lebih penting suami istri menjaga kesepakatan hati daripada beli mobil. Betul? Lebih baik jalan kaki naik angkot tapi rumah tangga bahagia. Daripada ngurus mobil tambah utang. Kredit mumet bayar angsurannya. Ini loh konsep. Prioritasnya adalah kesepakatan. Apa sih bentuk kesepakatan itu? Lihat kepala dengan tubuh kita. Ada penyakit yang tubuh nggak pernah sepakat dengan kepala. Itu penyakit apa? Orang Jawa dulu bilang buyutan. Kalau bahasa kerennya Parkinson. Oh. Tahu? Ya. Tubuh nggak mau tunduk pada kepala. Ini nggak sepakat. Nah, dengan ilustrasi ini banyak nggak keluarga Parkinson? Masalahnya banyak keluarga Parkinson. Bergetar rumah tangganya. Karena nggak ada kesepakatan. Orang nyambung. Masih nggak nyambung Pak, nggak sepakat kok. Ingat, korban pertama ketidaksepakatan papa mama itu selalu dan pasti anak-anak. Itu selalu dan pasti. Ngeri. Dan setan berhasil. Betul ya? Hari ini kita jaga. Dalam bahasa Jawa ada istilah teko seliro. Itu kok diterjemahkan artinya dalam sekali. Teko seliro itu nggak cuma saling ngerti, ya, nggak cuma saling ngerti, lebih dalam dari itu. Saling mengerti dan saling menerima. Nggak cuma sekedar saling mengerti dan saling menerima. Tapi ada yang berikut, saling menunjang dan saling mendukung. Ada banyak suami istri saling mengerti, saling menerima, tapi jawabannya kerja diri. Aku ngerti kok, aku terima, tapi kamu mendukung. Ada tidak? Maka itu dalam istilah apostel itu dalam sekali arti. Nah seperti itu Tuhan Yesus terhadap kita. Setelah mendengar istilah Jawa ini, Tuhan Yesus pada kita betul-betul dia apostel itu. Sangat. Loh jawab, apostel itu nggak dia? Sangat. Kemarin siapa yang bilang itu ngerti ini luar biasa. Nah suami istri untuk menjaga kesepakatan kita,
hendaklah saling mengerti, hendaklah saling menerima, hendaklah saling mendukung. Maka kesepakatan akan terjaga dalam rumah tangga kita. Bukan perkataannya ya wes, asal kamu senang aja. Bahaya itu. Ada nggak suami istri seperti itu? Ya udah. Daripada jerawat dah. Ya. Betul. Daripada ribut. Ya udah. Nggak bisa. Itu bukan terposelio. Itu bukan sepakat. Ganjel. Betul nggak, masih ganjel, masih dongkol, masih cengkel. Aduh saudara, kalau itu membahas kesepakatan ini indah dan gak akan ada isu-isu. Hebat sekali firman ini mengajar kita. Nah, iblis sangat mudah. Renungkan kalimat ini. Iblis sangat mudah menemukan celah untuk masuk merusak kesepakatan kita. Betul atau salah? Betul. Begitu ada celah sedikit saja, lebih kecil dari lubangnya jarum, percaya setan bisa masuk? Iya. Ingat, karena udara. Iya. Betul. Udara lebih. Ingat saudara, jangan berikan celah sedikit pun. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 26. Ayat 27, maaf. Efesus 4 ayat 27. Ini perintah yang luar biasa, harus kita jaga. Baca 1, 2, 3. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Anda tahu, kalau kita mendengar jangan beri kesempatan pada iblis, itu kesempatan besar atau kecil? Kecil. Ingat kemarin kita belajar awas salah dengar dan salah bicara. Itu bisa merusak kesepakatan. Ya, hati-hati. Pokoknya begini ya, suami istri. Setelah kita mendengar firman ini, yang mau menikah juga harus tahu bahwa prioritas utama dalam keluarga kita adalah menjaga kesepakatan. Jangan beri celah kepada iblis, jangan beri kesempatan pada iblis untuk merusak kesepakatan. Hancur nanti. Hal-hal kecil bukan hal besar. Ya, jadi saya ulangi, buat iblis merusak kesepakatan suami istri itu sangat mudah. Ingat itu baik-baik, nggak sulit buat mereka. Siapa pernah melihat juga, kalau tadi masalah mobil, sekarang masalah kelilipan. Yang satu matanya lebih gatel, nggak enak, ya nggak sempat ngucek, tapi gede-gede gitu. Apa yang kamu melerok ya? Bisa terjadi nggak? Bisa. Loh, saya tanya ini bisa terjadi nggak? Bisa. Yang satu hidung lebih gatel, nggak sempat garuk, goyang-goyang gini. Kamu ngecek aku ya? Loh. Nah, kenapa menjadi salah? Benar. Maka itu makin panjang perjalanan usia pernikahan kita, seharusnya kita semakin pintar menghadapi kelicikan iblis. Ya. Setuju saya ngomong ini? Kalau usah makin lama kita menikah, makin panjang usia pernikahan kita, maka kita harus makin pintar menghadapi kelicikan iblis. Lihat Efesus 6. Ayat berapa itu? Kita melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11, ayat 13 dan 14. Bahas 10, 11. Coba 11. Efesus 4 ayat 27. Iya, coba. Efesus 4 ayat 27. Oh. Efesus, kenakanlah seluruh perlengkapan terus supaya kamu dapat bertahan lawan tipu muslihat. Nah, itu ayat 11. Iya, Efesus 6 ayat 11. Saudara, jelas firman ini berkata untuk melawan tipu daya iblis, kelicikan. Ayo kita bandingkan. Berarti lebih mudah menghadapi setan beneran atau tipu muslihat? Enggak, lebih baik setan beneran. Oh iya. Lihat dong. Ya. Justru tipu muslihat ini sehingga kita terkecoh. Iya, karena nggak bisa ngerti. Ingat loh, setan itu lebih pengalaman menjatuhkan manusia. Lah umur mereka berapa? Umur kita berapa? Setua tuanya kita umurnya 100 tahun. Jadi ilustrasi ini, nggak mungkin kita bisa mengalahkan
mereka kelicikannya itu. Licin. Maka itu suami istri jaga betul-betul kesepakatan kita, karena itu prioritas kita. Oh, terima kasih Bapak, ada firman sehat. Nah, hal berikut secara tokoh sendiri. Maka yang bisa menjaga kesepakatan kita adalah mengampuni. Kalau suami begitu gampang mengampuni istri, istri begitu gampang mengampuni suami, aman keluarga. Kesepakatan akan tetap terjaga. Amen. Betul atau tidak? Betul. Enak sekali, saling ngerti. Begitu bisa Jawa ngerteni, itu bagus sekali. Ya sudah. Karena tipu muslihat ini kita harus jaga. Gak sanggup. Sepintar apa kita, seahli apa kita, sehebat apa kita. Mereka tetap lebih licik, lebih hebat dari kita. Ini yang kita mau perhatikan, kesepakatan. Begitu setan mulai ngidik-ngidik, ya, mulai diajak panas sakit, lihat bujumu, kelakuan, pada gitu, apa dia buat? Macam-macam. Oh, sebenarnya gampang sekali setan rusak kesepakatan kita. Ayat 20, masih Matius 18, ayat 20. Ayo kita lihat ini. Nah, ada terjemahan yang salah. Izinkan saya berkata untuk meralat hampir semua gereja menggunakan Matius 18 ayat 20 itu untuk membuka ibadah. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ ada di tengah-tengah mereka. Salah. Ini bukan untuk ibadah. Terjemahan yang betul berbunyi demikian. Sebab di mana ada 2 ayat 20-nya. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat lalu berkumpul dengan orang-orang ketiga. Itu terjemahan yang betul. Nah, siapa 2 orang di ayat 20 itu? Istri. Nah, siapa 2 orang di ayat 20? Suami istri. Kalau ada suami istri, lalu muncul orang-orang ketiga. Siapa mereka? Anak-anak. Jadi ini bicara keluarga. Di mana ada papa mama dan ada anak-anak. Ngapain? Baca terus. Baca. 20-nya itu ngapain? Berkumpul Ya. di dalam. Nah, papa mama dan anak-anak yang selalu sepakat berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Ada siapa di keluarga itu? Tuhan Yesus. Ada aku. Di Tengah-tengah mereka. keluarga. Wih, saudara. Ini yang setan benci. Yaitu kalau mereka tahu di dalam keluarga yang ada Yesusnya. Oh, mereka akan orang arti, obrak-abrik, akan kacau. Saya punya istilah ini, percuma. Saudara pasang gambar Yesus di mana-mana di rumahmu. Belum tentu ada Yesus di sini. Cuma gambarnya. Belum tentu. Sebab Yesus nggak mau digantung di dinding. Nah, dia maunya di dalam kita. Selain kalau sampai pintu WC-mu, Yesus, maaf, nggak ada Yesus. Sekarang pertanyaan berikut ini ilustrasi dari anak-anak saya belajar. Sekarang kalau di setiap keluarga Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan selalu diam dan ada di tengah-tengah mereka. Mungkinkah ada setan goblok dan setan nekat berani masuk? Enggak. Jadi ilustrasinya saya dapat dari Roh Kudus anak. Jadi kalau setan goblok, setan nekat saja nggak berani masuk, bisa mungkin apa itu padanya? Terus berarti setan pintar lebih nggak berani masuk. Ya.
Coba yang goblok bisa mikir, yang pintar lebih bisa mikir. Nanti maksudnya. Ya. Nah, maaf ya. Dengar, ini pertanyaan buat saya kaget juga. Dengan dua ayat ini, saya punya dua pertanyaan. Jawabannya sama, tapi pertanyaannya beda. Berarti di keluarga pendeta, di keluarga Kristen, lebih mudah musir Yesus atau musir setan? Jawaban. Enggak. Ini pertanyaan penting. Ayo, lebih mudah musir siapa? Betul gitu. Pertanyaan kedua jawabannya sama. Berarti dalam keluarga pendeta, keluarga Kristen, lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Yesus. Yo. Apakah setan yang beda hati harus bedain Yesus juga sampai seperti itu? Apakah itu sama dengan setan yang beda kita? Sama. Mereka juga sama seperti Tuhan Yesus, tidak pernah berubah dan jauh sampai selama-lamanya. Betul, dari setan yang godain Hawa, yang godain Yesus. Sikunya itu ada sampai hari ini. Levelnya kita Jauh sekali. Kita nggak ada apa-apa. Kita nggak ada apa-apa. Ngeri ya? Maka itu saudara, ayo kita jujur. Tidak sedikit warga-warga Kristen musir Yesus dan mengundang saya. Hanya dengan ketidaksepakatan. Maka itu rajin ibadah, rajin berdoa, belum tentu Yesus selalu di tengah-tengah. Karena buat kita sepakat, bukan doanya, bukan ibadahnya, tapi teposeli roh tadi, saling menerima, saling memahami, memaklumi, mendukung, mensupport, saling mengampuni. Amin. Maka keluarga itu akan luar biasa. Amin. Jadi ini prioritas. Maka itu saya ulangi lagi, ketika setan mulai kritik-kritik kita, mulai manas-manasi untuk kita nggak suka pada pasangan kita, hati-hati. Karena dengan cara itu setan mudah masuk ke keluarga kita. Oke, saya stop dulu. Yang mau tanya, yang di rumah juga silakan. Ayo di sini kita diskusi, kita bahas. Ini prioritas. Karena setan itu lebih canggih ya. Iya, lebih pintar jauh. Selain sepakat untuk membela ini supaya kita bisa mengalahkan kita dari setan apa? Ya, kesehatan itu cukup. Itu saja kita kerjakan. Karena itu sesuatu. Nah, kalau mau tambahan seperti kemarin 1 Timotius 2:8, tangan suami nggak boleh najis. Kita menadam supaya keluarga kita aman. Karena begitu tangan imam ini najis, setan masuk keluarga kita. 1 Timotius 2:8. Ada yang lain? Ya. Kadang-kadang cara setan itu tidak di kesepakatan kita, tapi kesepakatan yang ada di luar kita atau orang yang bersepakat. Bagaimana kemudian kita mencoba bersepakat dengan istri ketika menghadapi kesepakatan yang rumit yang muncul dari luar. Ya, saudara, untuk orang luar nggak ada kesepakatan. Itu hanya untuk suami istri. Untuk apa kita buat kesepakatan dengan orang hukum misalnya? Nah, kalau memang ada suami terikat bisnis atau terikat apa dengan hukum, sebelum itu ngomong dulu ke istrinya. Atau istri ada urusan dagang bisnis dengan orang lain, sebelum buat kesepakatan ngomong ke suaminya. Nah, keterbukaan itu yang akan menolong kita untuk kita mengerti. Oke, pinjam Alkitabnya. Kita buka Hakim-Hakim pasal 13. Ada contoh tentang kesepakatan suami istri yang hebat. Itulah keluarga Manoah. Nah, katanya Pak Binuko cukup baik untuk membuat kita mengerti. Hakim-Hakim pasal 13. Ya, sebentar. Saya harus cari ayat 2 saja langsung. Bacakan. Dalam malaikat Tuhan. Oh, Hakim-Hakim ayat 2. Pada waktu itu Ya, baca.
pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Nah, ada apa dengan warga Manoah? Yang istri mandul, yang tiga. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Bisa dibaca firmannya begini-begini, langsung ayat 6. Kemudian perempuan kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang Abialah yang rupanya sebagai rupa malaikat. Ini yang luar biasa berajar. Seandainya Hawa, Pak Soal datang. Kenapa tadi di sini? Naik motor. Naik motor dari Jogja. Pakai motor siapa? Sewa. Oh, sewa. Saudara, ini luar biasa ini. Kalau Adam punya istri seperti istri Manoah, kalau Abraham punya istri seperti istri Manoah, dunia ceritanya lain. Ya, betul. Amin. Ketika istri Manoah yang mandul ini didatangi malaikat dengan pesan Tuhan yang begitu dahsyat, dia panggil suaminya. Dia cerita ke suaminya begini, begitu. Hebat enggak? Iya atau tidak? Ya. Ya, ini yang tadi bingung kotanya. Kalau ada kesepakatan antara si suami urusan bisnis, ada kesepakatan istri urusan bisnis, sebelum berkesepakatan sepakat di rumah dulu. Ini penting. Nah, terus ya itu dulu belum selesai. Ya, dari sini kita melihat bagaimana sikap istri itu. Terus lihat ayat yang ke-8. Lalu ngapain? Nah, jadi suami ini tidak banyak ribut, langsung datang ke Tuhan. Ini atau dan luar biasa. Ya, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu kepada istriku, maksud katakan datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang lain itu. Perhatikan ayat pendek ini. Kata kami ini menunjukkan kesepakatan. Ya. Setelah kita menikah, kurangi kata saya, aku, saya kurangi. Hadirkan istri kita ketika dia tidak ada, hadirkan suami kita ketika dia tidak ada. Kami. 3 kali ada kata kami. Ini hebat. Manoah sebagai suami yang sangat luar biasa. Kami. Siapa yang berdoa? Yang dilakukan tadi? Nah, jelas Manoah. Ya mohon. Tapi lihat ayat 9. Siapa yang dijawab? Ayat 9. Ayat 9. Sehingga malaikat Yahweh datang kepada perempuan itu. Memang Papa di surga mendengarkan permohonan Manoah, tapi yang dijawab terus siapa? Istrinya. Ini luar biasa. Para suami yang arogan, suami yang sombong harus bertobat. Ternyata sejarah Alkitab menulis Tuhan jauh lebih sering dan lebih suka bicara pada perempuan, pada istri daripada pada suami. Ada yang amin. Amin. Para istri yang amin itu. Ya, benar jawabannya begini. Mana lebih terkenal, nenek sihir atau kakek sihir? Jawab. Mana lebih terkenal, kakek sihir atau nenek sihir? Nenek sihir. Ternyata setan pun lebih suka pakai perempuan daripada pakai laki-laki. Saudara, maka itu ini cara Tuhan bekerja. Rusaknya kesepakatan yang berikut ketika istri terlalu sombong rohani dan suami terlalu sombong gak menghargai istri. Itu dua-dua rusak. Hei para istri, karena saya pernah ketemu istri yang setelah mengenal firman ini, sombongnya pada suami. Ingat ya, yang hidup itu kamu, bukan aku. Kamu saya hidup hanya yang turun itu kamu, bukan aku. Karena
istri sudah diajak bicara betul, tapi jangan sombong. Lihat ya para istri, ini luar biasa. Jadi Tuhan menjawab kepada istri. Maka itu ingat, ketika Pilatus mengadili Yesus, siapa yang datang memberikan solusinya? Istri. Tadi malam aku mimpi, jangannya dengan orang ini orang benar. Aneh, berbicara pada istri. Kenapa Herodes bisa membunuh Yohanes Pembaptis? Karena istri. Maka itu para istri, berbahagialah saudari, karena Tuhan pilih perempuan untuk lebih peka. Perasaan istri itu seperti radarnya alkohol, bandara. Tahu nggak radar? Nah, tapi jangan sampai radarnya rusak. Kalau radarnya rusak semua. Ini keluarga. Kenapa? Di Adan Gadawa dulu, Iblis juga ngomongnya ke tapi lanjutannya yang paling besar adalah si ada mikir kepala. Iya. Padahal sambungan kalau dikisahkan yang jatuh adalah si Iya. Ini hukum suami istri. Saya pakai istilah medis. Jadi pertanyaan yang gorok, yang salahkan Hawa. Kenapa Adam harus bertanggung jawab? Medis. Kalau ada pasien mengeluh ke dokter, dada, lambung, punggung, lutut, diobok-obok oleh dokter, kemudian ada diobok-obok, diperiksa macam-macam, enggak ketemu penyakit. Maka dokter harus meriksa apanya? Mudasi. Mudasi tanggung jawab. Maka itu kalau saya pranikah, calon pengantin pria saya akan tetet lebih banyak daripada karena tanggung jawab lebih besar. Kamu mungkin bahasa Jawa anak muak. Ingat pepatah Tionghoa, ikan itu pasti lebih dulu busuk kepalanya, bukan badannya. Kenapa ya? Ya memang itu. Bisa jadi kehidupan ketika dirusak oleh setan. Maka itu dunia ini hancur. Bukan karena perang nuklir, bukan karena gempa bumi tsunami, karena hanya tidak bertanggung jawab. Baca Malaki 4:6. Hancur, dunia itu musnah. Baca cepat. Malaki 4:6. Enggak cuma hancur, tapi musnah, saudara. Betul, hancur dengan musnah itu resik, misalnya. Habis semuanya. Ayo baca Malaki 4:6. 1. Maka ia akan buat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi. Jadi setan tahu dengan kalimat ini, untuk menghancurkan bumi nggak perlu perang, nggak perlu gempa bumi, terlalu banyak, terlalu besar biayanya saja, cukup rusak air. Ya, jadi balik itu pertanyaan pertama itu. Ya, yang kuat suaranya, karena suara masuk. Jadi kalau misalkan kita melayani, jadi kalau kita melayani, berarti kunci penting adalah jangan melayani sebelum muncul kesepakatan atau kita melayani. Sebentar, ini melayani setelah menikah atau sebelum menikah? Pada waktu menikah. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita membuat keputusan pelayanan, kita pelayanan dan ini untuk suami istri. Iya. Sepakat dulu. Kalaupun pelayanan itu juga bagian dari pekerjaan, sepakat dulu. tetap begitu. Tetap harus nggak sepakat. boleh sebelum. Enggak boleh. Karena kalau sebelum sepakat main yang satu tersinggung, kamu nggak ngomong aku. Walaupun konteksnya pelayanan. Iya, walaupun konteksnya pelayanan, setan bisa masuk dalam pelayanan. Tapi kadang-kadang gini, kalau Tuhan sudah bekerja di depan kita, maka kita harus aktif untuk pemahaman kita begitu. Iya. Tapi istri belum. Nah, ajak. Tapi ada satu kasus yang unik di Alkitab dan Tuhan tidak marah. Waktu Ishak dipersembahkan, Abraham nggak berunding dengan istrinya. Bisa bayangkan kalau berunding bisa perang Badar itu. Betul? Enak aja. Nggak ngunu Pak, udah semua.
Aku semeter, aku sengaja. Kuat yang anak itu. Ya, aku yang mengandung susah payah. Aku melahirkan. Kamu mau persembahkan anak itu. Kan pemahamannya gini, kalau seperti kasusnya Abraham dan Sarah, Sarah tidak perlu diajak berunding karena kalau sudah terkait sama Tuhan, buat Sarah pasti benar. Bukan. Sarah bisa ribut. Kan dia tanya, mau kemana kali? Enggak. Tapi ini kasus khusus, tidak boleh kita pakai semuanya. Walaupun istilah pelayanan, suami istri sepakat. Minta kemurahan Tuhan. Karena apa? Kalau dari Tuhan, kan masih bicara dua-duanya. Yes. Enggak mungkin salah satu. Pasti Tuhan bicara sama. Pasti. Asal kita jangan sombong. Enggak harus suami, bukan dua-dua. Jangan cuma suami. Dua-dua Tuhan bicara. Tapi sering kok bisa lihat, maksudnya setelah sama Tuhan gitu ya, maksudnya dia kalau yang mau dominan kan suami ya, lalu istriku harus tahu saya punya visi buat Tuhan gini-gini. Tapi kenyataan di perjalanan keluarganya berantakan gitu. Iya, kita lihat Hakim 13 itu pakai. Ini contoh yang luar biasa. Maka itu gereja sampaikan kebenaran yang benar, bukan kebenaran setengah. Karena kebenaran setengah itu namanya doktrin. Itu nggak akan lama. Pokoknya ingat, mulai dari awal suami istri selalu sepakat apa saja. Itu kan kesaksian yang luar biasa. Ada lagi? Ya. Nih, masalahnya apa sekarang? Kita sudah Itu jadi ya. Kita sudah sepakat nih, misalnya saya sama Pak sepakat. Saya udah bilang, Pak, ini untuk suami istri loh. Iya sebentar. Nah. Terus itu sudah ya. Tapi yang dari keluarga sana, wah, suami istri ngomong-ngomong gitu. Jadi pas rumah sakit, kesana misalnya lagi. Balik ke rumah dan tinggal. Kan tadi malam jangan sebut sudah. Tinggal. Sekali lagi. Jadi kan kesepakatan tuh nggak pernah Ya ada. kan itu untuk suami istri itu nggak kesepakatan kalau itu. Nanti jalan sudah. Gitu. Kenapa? Sekali lagi, jadi ketika kita Udah. merasakan panggilan Tuhan, tidak boleh gegabah buru-buru membuat keputusan sebelum Dengan sendirinya. Yang butuhkan Tuhan. Dia pasti akan bicara semuanya. Padahal saya sering merasa bahwa ini karena Tuhan kamu maju. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena merasa Iya, enggak bisa. Kesepakatan harus ada. Ya, saya beri contoh. Yang ingin makan itu kepala atau perut? Perut. Tapi kepala tetap punya otoritas. Misalnya, wih, pagi aku kepingin kesal. Ojo ngomong, kepala bisa ngomong, sebigari lu pecel terus. Betul? Nah, itu kesepakatan luar biasa antara kepala dengan kita. Bisa berunding. Oke, ada lagi? yang penting ini bagus. Yang penting Ya, ini bagus banget karena jadi mengubah konsep yang lama saya. Jadi konsep lama saya itu bahwa segala sesuatu firman Tuhan itu ngasih ke apa? Betul. tapi pada saat ya ini nanti masuk ke rumongso tadi ya, rumongsonya Tuhan yang ngasih ke kita, terus kita kerjakan tanpa kesepakatan sendiri. Ini sangat sesuatu yang salah banget. Berarti harus manut. Karena biasanya Pak, si kepala ini merasa bahwa ini sesuatu yang dari Tuhan. Tapi dia nggak bisa ada yang punya. Ya. Ya itu sebelum. Iya. Contoh lain. Siapa pernah menghadapi tugas ada deadline? Besok pagi jam 7 diserahkan. Tapi jam 2 subuh ini belum selesai. Tubuh ini capeknya luar biasa. Ingin istirahat. Tapi tetap kepala pusing. Enggak bisa istirahat, harus selesaikan. Nah di sini dibawa suami. Enggak bisa diperintah. Aku tak perlu kerja dewi. Nggak mungkin dong. Nah kalau badan tidur kepala kerja sendiri naiknya di mana? Ini hukum yang luar biasa. Selalu ada kerjasama, kesepakatan. Maka itu hal yang penting. Konsep ini akan rusak ketika ada dua otak di keluarga.
tadi. Mau tanya. Kita dulu ada dua otak di keluarga. Betul? Iya. Ini rusak. Saudara, maaf jangan tersinggung. Berarti yang punya otak dalam rumah tangga itu badan atau kepala? Kepala. Jadi istri itu nggak punya otak, catat. Pencernaan ini. Saudara ini sederhana sekali. Belum nggak bisa protes, kalau kita nggak menikah. Begitu seorang pria memutuskan jadi suami, dia potong badan. Begitu seorang gadis memutuskan jadi istri, dia potong kepala. Kepalanya gadis digabungkan ke tubuhnya pria, itu yang dikubur. Yang hidup adalah kepalanya Suami. tubuhnya. Jadi cuma satu orang, nggak bisa dua. Kalau single parent lah. Kenapa? Single parent. Lain lagi itu dengan Tuhan. Oh iya. Maksudnya. Berarti ya, ini loh. Jadi kesepakatan hancur ketika istri berusaha menyelamatkan. Hancur. Dan banyak warga seperti itu. Dan itulah roh Isabel. Ya. Isabel sudah lama mati, tapi rohnya masih hidup di banyak keluarga. Termasuk keluarga pendeta loh. Berapa banyak pendeta nggak punya hak karena suami istrinya luar biasa. Hati-hati konsep ini. Maka itu prioritas kita adalah kesepakatan tadi, bukan hal-hal yang lain. Kalau ada yang ikut mendengar hari ini, ada istri-istri punya roh Isabel, matilah kamu dalam nama Yesus. Sebab kamu merusak keluarga. Tegas. Istri harus tunduk pada suami karena kau nggak punya otak. Otakmu ada di kepalamu, dia ke suami. Saya marah kepada istri dominan. Hancur. Anak-anak menderita luar biasa. Hai para suami bangkit. Jangan kamu kayak bedes ke mulut. Jangan nanti saya tanya itu apa. Ya nggak apa-apa sudah bedes. Sebabnya para suami bangkit. Selama-lamanya kamu daripada istrimu tetap mau. Walaupun istri gaji lebih tinggi, pendidikan lebih tinggi suami, tetap istri tunduk. Ya. Walaupun istrinya itu pendeta, terus suaminya nggak pendeta itu? Ya, itu kan cuma di pelayanan di rumah. Di rumah tetap suami itu kepala. Kalau walaupun istri pendeta, suami bukan pendeta, ya itu cuma dipakai untuk pelayanan. Sehingga tindakan suami itu di luar nalar itu. Nah, kalau di luar nalar, bagaimana? Baca 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, ada otoritas yang memberi. Ya, istri-istri dengarkan ini. 11 ayat 3. Saya langsung susun aja supaya cepat. Jadi di alam semesta itu ada 3 kepala. Satu ya baik Tuhan. Otoritas turun ke Yesus. Dari Tuhan Yesus otoritas turun ke suami. Maka itu dikatakan istri kepalamu itu suami. Nah, saya pakai istilah pemerintah. Kalau ada camat, ya di apa nggak disukai oleh bupati, camat nggak usah macam-macam laporkan ke kepalanya bupati. Coba. Gubernur. Iya benar. Jadi kalau ada istri suaminya macam-macam, lanjutkan 1 Petrus 3 ayat 1. Hati-hati istri cerewet. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu. Yang kuat. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Nah, jadi istri yang disakiti suami itu punya otoritas, lapor otoritas. Jangan cerewet. Istri cerewet, suami malah selingkuh banyak. Ya. Dan kesepakatan itu dibangun dengan Tuhan. Iya.
Tuhan otomatis Pak. Itu luar biasa firman. Jelas? Oke, ngerti semua? Prioritas kita rumah tangga adalah kesepakatan. Step Nadim dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Hidup harmonis penuh pengampunan.